dengan NIM 856494281. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru, dan kali ini saya ingin membuat video praktikum tentang pencernaan makanan pada manusia. Nah, kali ini saya dibimbing oleh ibu tutor, yaitu Ibu Siti Zubaidah, SPD MPD. Adapun alat yang saya gunakan ialah gambar pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan yang paling terakhir itu anus. Nah, di sini ada alat tulis saya juga, pena. Nah, sebelum saya memulai video praktikum saya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencernaan makanan pada manusia. Nah, pencernaan makanan pada manusia adalah proses biologis di mana tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Nah, pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi adalah proses di mana makanan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim dan zat kimia lainnya. Proses ini mengubah makanan yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, yang kedua ada pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses fisik seperti menggertakkan gigi dan gerakan peristaltik saluran pencernaan. Pencernaan kimiawi di sisi lain adalah proses kimiawi yang melibatkan enzim dan reaksi kimia. Nah, tujuan saya dalam membuat video praktikum mandiri tentang pencernaan makanan manusia ini adalah untuk memahami secara jelas proses perjalanan makanan dalam tubuh manusia mulai dari mulut hingga anus, serta menjelaskan fungsi setiap organ pencernaan secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami. Nah, perjalanan pencernaan manusia adalah proses yang panjang yang mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Nah, berikut penjelasannya. Saya akan jelaskan di sini dengan melalui gambar ini. Nah, di sini yang pertama kali adalah mulut. Nah, proses pencernaan dimulai dari mulut. Makanan dikunyah oleh gigi agar menjadi lebih halus atau pencernaan mekanik. Pada saat yang sama, air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana atau pencernaan kimiawi. Lidah membantu mencampur makanan dan mendorongnya ke belakang untuk ditelan. Itulah fungsi mulut. Nah, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Nih, yang kedua ya guys, ini kerongkongan. Ditunjukkan ke sini. Nah, setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan. Di sini tidak terjadi pencernaan, tetapi makanan didorong menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Nah, lanjut yang ketiga, lambung. Ya guys, lambung. Di lambung ini makanan dicerna lebih lanjut secara mekanik dan kimiawi. Lambung mengeluarkan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil, dan makanan diaduk hingga menjadi cairan kental yang disebut chymus. Nah, itulah guys gunanya lambung di pencernaan makanan manusia ini. Nah, lanjut yang keempat adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi pencernaan lanjutan dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Lemak, protein, dan karbohidrat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya, zat gizi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak diserap oleh dinding usus halus ke dalam aliran darah. Ini usus halus. Dan lanjut yang kelima itu ada usus besar. Di usus besar ini sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di
Di sini terjadi penyerapan air dan mineral sehingga sisa makanan menjadi lebih padat. Bakteri baik di usus besar juga membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin. Nah, itulah gunanya pencernaan makanan yang terjadi di usus besar ini. Nah, masuk yang terakhir atau yang keenam, sisa makanan yang sudah menjadi feses dikeluarkan dari tubuh melalui proses yang disebut dengan defekasi. Nah, baik, dari kesimpulan semua yang saya jelaskan tadi, perjalanan pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga anus dengan tujuan mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh serta membuang sisa yang tidak diperlukan. Itulah gunanya pencernaan makanan pada manusia ini. Nah, baik, itu saja penjelasan tentang pencernaan makanan manusia dari saya. Semoga berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. I just had to let you know you're